Perkenalkan, saya di sini sebagai coach atas nama Elia Prastiti Wulandari. Baik Bu Anissa, apa kabar Bu Anissa hari ini? Sehat Bu, Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Bu Anissa, sudah berapa hari ya kita nggak ketemu ya Bu? Sudah sekitar 1 minggu Bu, kita nggak ketemu. Wah, iya. Dari yang 1 minggu yang kita ketemu itu sepertinya ada beberapa hal yang mungkin seperti ada yang ingin Bu Anissa sampaikan kepada saya tentang perkembangan anak didik Bu Anissa, begitu ya Bu? Betul sekali Ibu. Iya. Ada yang ingin saya sharingkan dengan Ibu. Oh begitu. Ya, karena memang baru hari ini kita bisa memiliki waktu yang pas gitu Bu ya. Karena Betul sekali Bu. mohon maaf karena juga kesibukan saya sehingga kita baru bisa bertemu dan saya bisa menepati janji saya baru hari ini. Tapi itu Betul pun juga sekali. dengan waktu yang sangat mendesak ya Ibu ya. Ya baik Bu Anissa, mungkin ada yang ingin disampaikan dari tujuan pertemuan kita hari ini Bu Anissa, monggo. Baik Bu, begini Ibu, salah satu murid saya ada di kelas 8. Dia ini tidak bisa fokus ketika menerima pelajaran, terutama pada saat diberikan tugas mandiri. Dia ini selalu berjalan, berlarian ke sana kemari, mengganggu konsentrasi temannya. Bisa kadang dibilang itu troublemaker ya Bu ya. Kadang dia itu suka mencolek-colek temannya diajak bercerita. Jadi dia menceritakan apa yang ia alami hari ini, apa yang dia temui, bagaimana perasaan dia. Itu temannya diajak ngobrol. Jadi temannya itu pecah konsentrasinya. Kadang saya itu sampai muter di kelas, anak-anak tugasnya sudah apa belum? Belum Bu, ternyata mereka itu ngobrol Bu. Ngobrolnya itu asik sekali. Kadang contohnya seperti ini, saya dengar itu, kemarin saya mancing tuh dapat ikan besar. Nah itu panjang Bu, melebarnya kemana-mana mereka itu. Seperti itu Bu, anak kami. Salah satu ada yang seperti sampai itu. gurunya kepingin ikut nimbrung kok Bu ya. Saking asiknya. Betul. Begitu, seperti itu ya permasalahannya. Baik, dari permasalahan yang sudah Bu Anissa ceritakan itu tadi, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Dan kira-kira sebetulnya apa sih tujuan yang ingin Bu Anissa capai dari pertemuan kita hari ini? Tentunya harapan saya ingin mendapat solusi ya Bu ya, supaya anak saya ini dapat fokus kembali mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak mengganggu teman-temannya. Itu Bu Elia, harapan saya. Baik. Dari tujuan yang ingin Ibu raih tadi, setelah pertemuan kita hari ini, kira-kira apa sih kekuatan, kemampuan, atau indikator apa sih yang Ibu miliki sebetulnya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, Bu? Melihat anak saya yang seperti itu, dengan sikapnya yang seperti itu, sebenarnya Ibu, anak kami ini, dia ini bukan tergolong siswa yang low. Menurut saya perhatikan dia ini tergolong siswa yang pintar. Karena ketika saya menjelaskan, dia itu mendengarkan. Ketika saya suruh maju, dia bisa mengerjakan. Dia bisa menyampaikan. Tetapi ketika tugas mandiri inilah yang dia itu mengganggu, pecah konsentrasi teman-temannya. Nah, yang indikator saya itu, saya ingin merubah dia Ibu. Saya ingin memberikan ruang kepada dia untuk menyalurkan keterampilan berbicara dia. Dia kan seperti itu, suka menceritakan hal-hal yang ia alami, apa yang ia rasakan. Jadi mungkin saya ingin memberikan ruang kepada dia untuk mengekspresikan dirinya lewat keterampilan berbicara dia itu. Mungkin itu Bu Elia. Baik. Jadi dari tujuan yang Ibu raih tadi, kemudian Ibu sudah menyatakan apa indikator yang Ibu miliki tadi,
ya ingin merubah ya begitu ya Bu ya, ingin merubah kemudian memberi ruang kepada siapa tadi Bu namanya Bu? Namanya Ikrom. Oh iya, memberi ruang kepada Ikram untuk lebih mengekspresikan dirinya dengan adanya apa namanya bakat begitu ya Bu ya, bakatnya yang suka Betul, Bu. sharing, suka bercerita tadi, ingin Ibu apa namanya seperti ingin Ibu apa ya, Ibu asah lagi supaya dia bisa Betul, menyalurkan bakatnya tadi di ranah yang benar. Seperti itu ya Bu betul. Anissa kalau saya tangkap. Betul sekali, Baik, Bu baik. Eli. Jadi kira-kira dari indikator yang sudah Ibu miliki tadi, yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira pada skala berapa dari tujuan-tujuan tersebut yang sudah Ibu capai saat ini, Bu? Dari Mungkin skala 1 saya sampai masih 10? Mungkin saya masih ada di skala 6, Bu Elia, 5 atau 6. Karena semua ini saya belum melakukan sepenuhnya, Bu Elia. Saya masih ingin mencari solusinya ini bagaimana. Masih belum prosesnya masih belum berjalan 100%, Bu Elia. Oh, begitu. Jadi masih di skala 6 gitu ya, Bu ya? Iya, Kira-kira Bu. bisakah dijelaskan kepada saya dengan lebih terperinci begitu, Bu? Maksud skala 6 yang saat ini masih dicapai sama Bu Anissa itu yang bagaimana kira-kira, Bu? Begini, Bu Elia, saya ini ingin sekali mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak saya. Dengan cara saya membuat roda emosi untuk mengungkapkan bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Apa yang kalian rasakan hari ini melalui roda emosi dan ditempel di sekolah. Ketika mereka datang, mereka mengisi di roda emosi itu, Ibu, untuk menyampaikan perasaan mereka. Setelah itu, saya ingin menerapkan mindfulness ketika di awal pembelajaran supaya mereka memiliki kesadaran penuh saat pembelajaran, jadi konsentrasi tidak pecah. Mungkin dengan teknik stop, saya pakai mindfulness atau mindful listening atau dengan visual, Ibu, sesuai dengan minat anak-anak saya ini. Selain itu saya juga ingin, sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, Bu, di kelas kami, tapi memang mungkin kurang mengena. Jadi saya berencana ingin merevisinya supaya saya revisi bersama anak-anak supaya mungkin anak-anak lebih bisa merasa, oh ini loh keyakinan kelas kami. Jadi kami harus konsekuen, harus komitmen dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Seperti itu, Bu Elia. Baik. Saya kira itu sangat wow sekali, Bu ya. Brilian sekali itu. Indikator-indikator yang ingin dicapai sama Bu Anissa itu sangat sangat brilian begitu, Bu ya. Saya kira kalau dilaksanakan itu sangat bagus sekali. Dan mustahil kalau tidak ada peningkatan di situ. Baik Bu Anissa, kira-kira kalau dengan tujuan yang ingin Ibu capai dari awal tadi, Ibu mau meningkatkan skalanya hingga angka berapa ya, Bu? Tentunya saya inginnya sampai ke 10 ya, Bu ya, sampai maksimal ya, Bu ya. Saya akan berusaha sekuat mungkin agar dari skala 6 tadi menjadi 10. Saya tidak akan pantang menyerah untuk menuju ke skala 10 itu, Ibu, untuk supaya anak-anak kami memiliki kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Begitu, Bu Elia. Wah, sebetulnya ini sepertinya Ibu sudah berusaha melakukannya dengan baik ya, Bu. Kira-kira sekarang apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menambahkannya supaya Ikram tadi bisa lebih fokus, kemudian juga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya, dan dia juga tidak mengganggu teman-temannya lagi saat kegiatan di kelas, sehingga Ibu bisa mencapai skala yang Ibu inginkan tadi. Mungkin selain hal-hal tadi, Ibu, yang pertama tadi yang akan lebih saya tonjolkan itu memberikan dia ruang untuk bercerita. Karena saya tahu dia punya keterampilan berbicara yang bagus, mungkin nanti akan saya arahkan untuk mengikuti FLS di tahun depan. Karena tahun ini kami belum ikut, mungkin insya Allah tahun depan dia mungkin yang akan saya berangkatkan FLS Festival Literasi Sekolah untuk bagian mendongeng.
Karena saya yakin anak ini bisa kalau diasah, karena memang mungkin selama ini belum diasah, ibarat pisau masih tumpul Ibu, belum tajam. Gitu ya Bu ya. Ya. Wow, cita-citanya yang luar biasa itu, dan untuk mencapainya saya kira tidak membutuhkan jiwa juang yang sangat tinggi itu Bu, dan semangat tentunya. Jadi gurunya tidak boleh pantang menyerah ya Bu Anissa ya. Siap. Baik Bu Anissa, sebelum Bu Anissa melakukan tindak lanjut tadi, kira-kira apa hambatan atau tantangan yang nantinya Ibu akan temui dalam melaksanakan tujuan tadi? Mungkin hambatan yang akan saya alami itu untuk mewujudkan kesadaran diri anak-anak, untuk mindfulness, untuk bisa mereka memiliki kesadaran sosial. Mungkin ke hal itu Ibu hambatan saya. Baik. Kalau boleh saya tahu lagi Bu Anissa, kira-kira Ibu akan melaksanakan tindak lanjut itu kapan ya? Kapan akan Ibu mulai? Mungkin mulai besok Bu, saya sudah memulai aksi nyata saya melaksanakan rencana-rencana tadi Bu. Segera saya eksekusi untuk mengaplikasikan rencana tadi. Semangat Bu Anissa ya. Baik Ibu, terima kasih. Karena dalam waktu yang tersebut ya, sudah mulai besok sudah akan dilaksanakan. Kira-kira yang ingin Bu Anissa ajak dalam berkolaborasi atau berkoordinasi supaya tujuan tadi bisa tercapai, siapa saja ya Bu ya? Tentunya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat karena kami SMP ini guru mapel ya Bu ya. Tidak bisa kalau saya sendiri. Beda dengan SD karena guru kelas ya Bu ya. Semua mapel diajarkan satu guru kecuali agama dan penjaskes. Kami ada 11 mapel, berarti 11 guru Ibu. Selain itu dengan Bapak Kepala Sekolah serta anak-anak yang lain di kelas itu saya ajak kolaborasi juga, serta saya pendekatan ke orang tua Ibu supaya ikut juga mendukung program ini supaya anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu Bu Elia. Begitu. Jadi dari tindak lanjut tadi jenengan akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian guru mapel lain dan juga orang tua. Begitu ya Bu Anissa? Betul sekali Ibu. Iya. Baik Bu Anissa, dari percakapan kita dari awal tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya saya lega Bu. Saya merasa sudah menemukan solusi. Oh, ternyata dari percakapan ini ada solusi-solusi yang bisa saya lakukan Ibu. Lewat bantuan Ibu kita bercakap-cakap ini menggali semuanya. Oh, ternyata bisa menemukan solusi. Begitu Bu Elia. Baik. Ternyata potensi Ibu baru bisa menyadari ini potensi Ibu sendiri ini sebetulnya ada, hanya saja harus kita gali bersama-sama ya Bu. Dan dari pertemuan kita hari ini, Ibu sudah menemukan solusi ya? Sampun, ini tujuan sudah. Yang tadi yang ingin jenengan capai tadi. Baik Bu Anissa, dari pertemuan kita hari ini, nanti bisa saya simpulkan bahwa setelah ini Ibu akan melakukan tindak lanjut. Tadi ada berupa kegiatan seperti mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian tadi seperti membuat roda emosi, begitu ya Bu. Kemudian memberikan ruang kepada si Ikrom tadi supaya dia bisa lebih mengekspresikan bakatnya dengan di ranah yang benar. Seperti itu yang Betul sudah sekali. saya tangkap hari ini. Dan kemudian jenengan dalam kegiatannya akan ditambahkan dengan adanya seperti tadi ada mindfulness, kemudian ada teknik stop tadi Bu ya. Betul Ibu. Semangat saya. Jadi saya hanya bisa memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada Ibu, dan nanti saya akan tunggu. Saya akan mengobservasi lagi kepada Ibu, kira-kira akhir dari target yang akan jenengan capai ini kira-kira hasilnya seperti apa ya.
seperti apa akhirnya Ikrom ini? Apakah mungkin dia bisa lebih fokus atau mungkin bahkan dia lebih dari apa yang Ibu inginkan tadi ya, Bu? Baik Bu Elia, terima kasih. Semoga Ikrom bisa menjadi harapan kita semua seperti yang kita bicarakan hari ini, mencapai tujuan itu semua. Baik. Mungkin pertemuan kita cukup di sini, Bu Anissa. Nanti saya akan terus menghubungi jenengan untuk menanyakan tentang bagaimana perkembangan Ikrom, juga bagaimana dengan perkembangan peserta didik Ibu di kelas Ibu. Tetap semangat Baik, Bu. Ya Bu Anissa, tetap sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.